mesin video. Jadi bisa ayo mesin bikin. Ayo. Metode pembuktian dengan definisi adalah pembuktian yang menggunakan pemahaman dan prinsip yang terkandung dalam suatu definisi objek matematika. Dalam metode ini, kita membuktikan suatu pernyataan atau teorema dengan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut memenuhi syarat-syarat yang terkandung atau diterapkan dalam suatu definisi yang relevan. Adapun langkah-langkah dalam pembuktian dengan definisi ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi definisi, yang kedua menerapkan definisi, dan yang ketiga memverifikasi langkah-langkah. Sekian. Baik, setelah membahas pengertian dan langkah-langkah tadi, kita beralih ke teorema dan pembuktian. Di sini ada definisi sebuah bilangan bulat lebih besar daripada 1 disebut bilangan prima jika hanya memiliki 2 pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, di sini ada teorema yang akan dibuktikan, yaitu bilangan 7 adalah bilangan prima. Nah, kita akan buktikan bahwa 7 itu lebih besar daripada angka 1. Nah, pembagi 7 itu ada berapa? Pembagi 7 itu ada 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri, yaitu 7. Karena 7 hanya memiliki 2 pembagi, maka 7 termasuk kepada bilangan prima. Metode pembuktian 2 arah adalah salah satu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berbentuk jika dan hanya jika. Jika A, maka B, dan jika B, maka A. Adapun langkah kerja di dalam metode pembuktian 2 arah ini, yang pertama, buktikan arah pertama, yang kedua, buktikan arah kedua, dan terakhir kesimpulan. Nah, setelah membahas mengenai pengertian dan langkah-langkah metode pembuktian 2 arah, sekarang kita akan membuktikan dari teorema bilangan n adalah genap jika dan hanya jika n kuadrat juga bilangan genap. Nah, yang akan dibuktikan yaitu n jika dan hanya jika n kuadrat itu genap. Nah, di dalam pembuktian 2 arah ada arah pertama dan arah kedua. Arah pertama, jika n genap, maka n kuadrat juga genap. Misalkan n sama dengan 2k. N kuadrat itu sama dengan 2k kuadrat. 2k ini 2k dikali 2k sama dengan 4k kuadrat. Nah, contohnya itu yang pertama. Kita misalkan k ini sebagai 2. 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2, 8. 8 kuadrat. 8 kali 8, 64. 64 ini adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maka terbukti bahwa jika n genap, maka n kuadrat juga genap. Nah, arah yang kedua, n kuadrat genap. Jika n kuadrat genap, maka n juga genap. N kuadrat genap. Jika n ini adalah bilangan ganjil, maka n sama dengan 2k ditambah dengan 1. 2k ditambah dengan 1, maka n kuadratnya itu menjadi 2k ditambah 1 kuadrat. 2k tambah 1 kuadrat ini disederhanakan menjadi 4k kuadrat ditambah 4k ditambah dengan 1. 4k kuadrat ditambah 4k ditambah dengan 1. Jika bilangan ini dimasukkan bilangan ganjil, otomatis akan menghasilkan bilangan ganjil, tidak menghasilkan bilangan genap. Jadi jika n kuadrat ini genap, otomatis n-nya juga genap. Di pembuktian 2 arah ini, jika arah pertama terbukti dan arah kedua terbukti, maka pembuktian ini
terbukti benar. Oke, saya akan membahas tentang pengertian dan langkah-langkah dari pembuktian dengan eksistensi dan konstruksi. Untuk pengertiannya yaitu membuktikan bahwa suatu objek ada dengan memberikan konstruksi eksplisit atau prosedur untuk menemukannya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu menentukan objek atau konsep yang ingin dibuktikan. Dan yang kedua, berikan contoh eksplisit atau metode untuk membangun objek tersebut. Yang ketiga, verifikasi objek yang diberikan memenuhi syarat. Setelah membahas pengertian dan langkah-langkah, kita menuju ke teorema dan pembuktian dari metode pembuktian eksistensi dan konstruksi. Untuk teoremanya yaitu ada bilangan genap yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan prima. Untuk pembuktiannya, kita misalkan 4 itu sebagai bilangan genap. Kita mengambil bilangan genap itu 4. 4 itu adalah 2 tambah 2, yang dimana 2 ini adalah bilangan prima. Maka ada bilangan genap yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan prima. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Metode pembuktian trivial adalah salah satu metode dalam pembuktian matematika yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang sudah jelas atau sudah terbukti dengan sangat mudah. Dalam metode ini, pembuktian dinyatakan benar dengan alasan yang sangat sederhana atau tidak memerlukan lagi langkah-langkah pembuktian lebih lanjut. Adapun langkah-langkah pembuktian trivial ada 3, yaitu yang pertama menyatakan pernyataan yang akan dibuktikan, yang kedua menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sudah jelas benar, dan yang ketiga disimpulkan. Setelah membahas pengertian dan langkah-langkah, kita beralih ke teorema dan pembuktian. Di sini ada teorema, jika A bilangan genap, maka A kuadrat juga merupakan bilangan genap. Maka pembuktiannya di sini sebuah bilangan genap ditulis dalam bentuk A sama dengan 2K, di mana 2K ini adalah bilangan bulat. Di sini kita akan membuktikan bahwa A kuadrat adalah bilangan genap. Nah, kita memasukkan 2K ke dalam A kuadrat dengan menuliskan A kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Hasil dari 2K kuadrat ini adalah 4K kuadrat. Nah, di sini sudah jelas bahwa 4K kuadrat ini adalah bilangan kelipatan 2. Jadi, kesimpulannya A kuadrat adalah bilangan genap. Metode pembuktian kosong adalah metode pembuktian yang digunakan ketika kita ingin membuktikan suatu pernyataan implikasi. Jika P maka Q, di mana P ini tidak memiliki elemen. Nah, pembuktian ini dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa P ini tidak mungkin benar atau P ini salah, sehingga membuat suatu pernyataan tersebut bernilai benar. Di dalam pembuktian kosong lebih bersifat pasif karena tidak ada elemen yang akan dibuktikan atau dibantah. Adapun langkah-langkah kerja di dalam metode pembuktian kosong ini, yang pertama,
menyatakan pernyataan yang akan dibuktikan. Yang kedua, mengasumsikan pernyataan yang diberikan itu salah. Yang ketiga, menggunakan asumsi dan fakta yang diketahui. Yang keempat, mencari kontradiksi. Dan kelima, kesimpulan. Nah, setelah menjelaskan mengenai pengertian dan langkah-langkah dari metode pembuktian kosong, sekarang kita akan membuktikan dari teorema himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan apapun. Nah, pertama-tama itu kita misalkan. Misal A ini sama dengan himpunan kosong dan B adalah himpunan sembarang. Nah, adapun pernyataan yang ingin kita buktikan yaitu jika X elemen A, maka X elemen B. Ini benar, bernilai benar. Nah, karena himpunan A ini adalah himpunan kosong, maka tidak ada elemen X yang menempati himpunan A. Maka dari itu X elemen A ini salah. Di dalam logika, implikasi yang memiliki premis salah yaitu contohnya di sini X elemen A itu salah, maka pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B ini selalu bernilai benar. Maka dari itu, kesimpulannya A subset B terbukti benar. Untuk B himpunan sembarang. Nah, cara kerja dari metode pembuktian kosong ini dengan cara menunjukkan premis P ini tidak mungkin benar atau P ini salah, maka akan mengakibatkan pernyataan akan selalu bernilai benar. Maka dari itu pembuktian ini benar, terbukti. Pembuktian dengan counter example itu adalah metode pembuktian yang digunakan dalam logika atau matematika yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan umum salah dengan memberikan satu contoh spesifik yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Adapun langkah kerja yang pertama, menyatakan pernyataan yang akan dibuktikan. Yang kedua, mencari contoh yang membuktikan kebalikannya. Memang membuktikan pernyataan yang salah. Yang keempat, kesimpulan. Setelah membahas pengertian dan langkah kerja, kita beralih kepada teorema dan pembuktian. Adapun teorema yang digunakan yaitu jika suatu bilangan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut habis dibagi 4. Pembuktiannya, kita misalkan 6 apabila dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3, maka 6 habis dibagi dengan 2. Akan tetapi 6 dibagi dengan 4 hasilnya 1,5, maka 6 tidak habis dibagi dengan 4. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa bilangan yang habis dibagi 2 juga habis dibagi 4. Adalah pernyataan yang salah. Dan 6 adalah counter example.
Pembuktian kontrapositif adalah salah satu metode pembuktian dalam logika matematika yang digunakan untuk membuktikan suatu implikasi dalam bentuk jika P maka Q dengan cara membuktikan kontrapositif dari implikasi tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pembuktian kontrapositif, yang pertama menulis pernyataan yang ingin dibuktikan, yang kedua membentuk kontrapositif, yang ketiga membuktikan kontrapositif, yang keempat kesimpulan. Setelah membahas pengertian dan langkah-langkah, selanjutnya kita akan membahas teorema dan pembuktian. Jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n juga bilangan genap. Pembuktiannya kontrapositif dari implikasi P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Kita misalkan n adalah bilangan ganjil yang berisi 2K tambah 1, di mana K adalah bilangan bulat. Dan N kuadrat yaitu 2K tambah 1 kuadrat. Kita faktorkan menjadi 4K kuadrat tambah 4K ditambah 1. Disederhanakan menjadi 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Jadi kesimpulannya n adalah bilangan ganjil dan n kuadrat juga bilangan ganjil. Jadi pernyataan P maka Q terbukti benar. Metode ketunggalan adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemusatan perhatian atau hanya fokus pada satu elemen, variabel, atau objek tertentu untuk mempermudah analisis penyelesaian masalah atau pengembalian keputusan. Adapun langkah-langkah dari metode ketunggalan adalah: yang pertama, identifikasi masalah; yang kedua, asumsikan dua solusi yang berbeda; yang ketiga, tunjukkan bahwa dua solusi harus berbeda; yang keempat, periksa syarat keunikan; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah membahas pengertian dan langkah-langkah, selanjutnya kita masuk ke teorema dan pembuktian. Teoremanya adalah solusi persamaan x kuadrat sama dengan 4 dalam bilangan real adalah tunggal jika diberikan kondisi x lebih besar atau sama dengan 0. Pembuktiannya itu yang pertama menunjukkan bahwa solusi ada. Misal x adalah solusi persamaan x kuadrat sama dengan 4 dengan x sama dengan 0. Jika x sama dengan 2, maka x kuadrat sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi x2 memenuhi persamaan. Yang kedua itu menunjukkan bahwa solusi bersifat tunggal. Misalnya ada dua solusi yaitu x1 dan x2 dengan x1 dan x2 lebih besar atau sama dengan 0 dan x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat hasilnya itu 4. Karena x1 lebih besar atau sama dengan 0 dan x2 lebih besar atau sama dengan 0, maka dari sifat bilangan real x1 sama dengan x2. Dengan demikian solusi persamaan x adalah tunggal. Kesimpulannya, solusi persamaan x kuadrat sama dengan 4 dengan syarat x lebih besar atau sama dengan 0 adalah tunggal, yaitu x sama dengan 2. Metode pembuktian dengan kasus adalah metode yang digunakan untuk mendukung argumen dengan memberikan contoh-contoh spesifik yang relevan. Adapun langkah-langkah dalam metode pembuktian dengan kasus, yang pertama, identifikasi kasus-kasus yang mungkin; yang kedua, buktikan setiap kasus secara terbukti; yang ketiga, kesimpulan yang. Setelah membahas pengertian dan langkah-langkah dalam metode pembuktian dengan kasus, selanjutnya kita akan membahas teorema dan pembuktian. Adapun teoremanya, jika A adalah suatu bilangan real, maka mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Pembuktiannya, pada kasus pertama, A lebih besar atau sama dengan 0. Jika A lebih besar atau sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan A sehingga mutlak A sama dengan A kuadrat. Pada kasus kedua, A lebih kecil dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, maka mutlak A sama dengan min A sehingga mutlak A kuadrat sama dengan min A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi kesimpulan dari bilangan real A itu mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat, karena kuadrat dari suatu bilangan selalu bernilai non negatif atau positif. Satu objek
Sudah. Dan yang